pelaku judi online belum dalam kondisi sadar. Ya, pelaku judi online itu dalam kondisi edik atau ketagihan. Menurut ekonomi sendiri, bagaimana sih Pak perkembangan industri judi online dan sejauh mana dampaknya terhadap ekonomi negara? Oke, kalau berbicara perkembangan judi online dari sisi ekonomi, tentu kita akan melihat perputaran uangnya. Dari 2017 sampai 2022, menurut PPATK dan Menkominfo juga, Oktober kemarin, perputarannya sudah mencapai sekitar 190 triliun. Bahkan bisa lebih, diperkirakan bisa 320 triliunan. 190 itu yang tercatat. Ya. Dan yang paling besar terjadi di tahun 2022, di mana perputarannya itu sudah mencapai 104 triliunan lebih. Artinya apa? Judi online ini secara mikro di tatanan pelaku rumah tangga itu pasti sangat mengganggu. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi dampak sosial yang lain, termasuk kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Secara makro, nominal 100 triliun itu bukan hal atau nominal yang kecil, tapi cukup besar, sehingga berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat secara agregat. Tentu di sini nantinya apakah akan terjadi penurunan konsumsi secara signifikan atau tidak, masih butuh asesmen dan penelitian lebih lanjut. Tapi kalau melihat angka 104 triliun, itu pasti akan mengganggu kegiatan masyarakat. Apalagi secara makro, pelaku judi online ini adalah kaum menengah ke bawah. Mungkinkah terjadi kebangkrutan atau utang masyarakat? Secara perilaku mikro, utang judi online ini bisa kita lihat pertama perilaku pelaku judi online. Mereka ini kelas menengah ke bawah, di mana mereka ini berjudi untuk mencapai mimpi, apa yang dia mimpikan. Beda dengan kelas leisure class atau kelas menengah ke atas, judi memang untuk kegiatan leisure-nya, meningkatkan adrenalinnya dan sebagainya. Di tatanan menengah ke bawah, ini yang masalahnya dipakai untuk memainkan judi online, itu adalah kebutuhan pokok, uang kebutuhan pokok yang dia pakai. Sehingga kebangkrutan rumah tangga, persoalan ekonomi, utang, terjerat pinjol dan sebagainya, itu pasti terjadi. Secara makro dampaknya begini nanti. Yang pertama, dengan uang yang sebesar itu, PPATK tentu tidak punya catatan resmi berapa kerugian yang ditimbulkan oleh perputaran judi online. Tapi yang tercatat itu masih 190 triliun total. Ini yang tercatat. Yang tidak tercatat tentu yang namanya underground economic, judi online itu masuk dalam kategori underground economic. Itu pasti bisa 3 kali lipat itu sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat apa nanti dampaknya. Para pemainnya ini adalah menengah ke bawah, di mana uangnya hanya cukup untuk konsumsi. Sehingga ini akan mengganggu konsumsi. Bayangin, ketika ada UMKM yang biasanya dalam sehari laku, anggaplah sehari laku 1 juta, akibat judi online, satu rumah tangga, konsumsinya tidak seperti biasanya, tidak normal seperti biasanya, konsumsinya menurun, satu hari satu UMKM mungkin bisa hanya dapat 300.000. Ini satu UMKM. Kalau berlaku ke UMKM yang banyak secara agregat, tentu ini akan menjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang luar biasa nantinya di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pak, jangka panjang dari judi online terhadap stabilitas ekonomi? Dampak stabilitas judi online bagi ekonomi negara, sekali lagi karena ini tidak tercatat, ya, tentu dampaknya ini memang secara resmi tidak akan bisa dirasakan atau bisa dilihat secara angka. Tapi ini pasti bisa dirasakan oleh para pelaku ekonomi yang memang melayani aktivitas ekonomi keseharian masyarakat ekonomi ke bawah yang banyak bermain judi online. Misalnya, UMKM penjualannya menurun, retail penjualannya menurun. Ini pasti akan terasa sangat sekali. Jadi dalam komponen pertumbuhan ekonomi itu jangan lupa ada yang namanya konsumsi. Kalau konsumsi ini terganggu, tentu pertumbuhan kita juga akan terganggu. Seperti itu. Kebijakan atau langkah-langkah yang telah diambil atau yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif dari industri judi online? Ya, kalau yang sudah dilakukan, seperti yang kita ketahui, itu pasti ada penutupan rekening oleh OJK. Kurang lebih sekitar 2.000 sampai 5.000 rekening sudah diblokir terkait perputaran judi online. E-wallet juga banyak diblokir, punya masing-masing individu yang bermain di judi online. Dan bagaimana penanganan secara ekonominya? Baik, secara begini, banyak orang yang bilang
pelaku judi online diberikan literasi keuangan supaya mereka paham. Tapi bagi saya sebagai ekonom, tidak demikian. Orang belajar literasi keuangan itu dalam kondisi sadar. Pelaku judi online belum dalam kondisi sadar. Ya, pelaku judi online itu dalam kondisi edik atau ketagihan. Maka di sini butuh sinergi kebijakan. Jadi, pelaku judi online ini sebenarnya korban juga. Sehingga mereka butuh direhabilitasi untuk menghilangkan edik bermain judi online, baru kita memberikan pengetahuan. Karena percuma, ketika orang belum sadar diberi literasi keuangan seperti apapun, itu akan gagal. Saya percaya itu. Tentu yang bisa dilakukan akademisi adalah di tatanan kampus, dari mahasiswa kita, karena mahasiswa kita itu banyak yang Gen Z, dan dalam landscape konsumsi nasional, yang banyak melakukan konsumsi sekarang kan milenial dan Gen Z yang banyak melakukan konsumsi. Nah, ini kalau Gen Z kita bisa beri pengetahuan sejak dini tentang bahaya judi online, nah ini tugas bersama kita, bagaimana mulai dari kelas lah yang kita ajari bagaimana mahasiswa itu untuk tidak bermain judi online, karena judi online itu kapanpun, dimanapun, siapapun, jam berapapun bisa main. Nah, caranya bagaimana? Kita berikan mereka tentang perilaku rasional terkait literasi keuangan, penggunaan uang yang baik dan benar dan menguntungkan, tidak dengan membeli mimpi seperti judi online kalau memang ingin kaya.